إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan tentang anwa'ul ibadah wa adillatuha, macam-macam ibadah dan dalil-dalilnya. Dalil-dalil sebagai bukti ilmiah bahwasannya hal itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil-dalil atau bukti-bukti bahwasannya ibadah itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh berasal dari pemikiran atau buatan manusia yang mengada-ada dalam agama. Sebab seluruh ibadah yang diwajibkan kepada kita telah disebutkan atau diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang beberapa macam ibadah, yaitu ar-raja wa tawakkul. Apa dalilnya ar-raja? Dalil raja, man yahfaz bil hifzi. Tafadhal akhi. Tahfaz. Faman kana liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik. Setiap manusia yang mukmin maupun yang kafir juga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini katakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia harus menunaikan syarat untuk bisa berjumpa dengannya. Perjumpaan apa yang dimaksud di sini? Liqa'ul marhum. Labas. Barakallahu fiik. Baik. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia menunaikan dua syarat dalam beribadah, yaitu ittiba'
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil tawakkul. Dalil tawakkal. Abu Hafs. Wa tawakkal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ahsan. Dalil yang lain. Waqas. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Baik. Pembagian tawakal ada dua. Man? Abu Layla? Ala? Baik, labas. Yang kita sebutkan kemarin, yang lebih tepatnya, man? Makhluk. Gairuk. Abu Ilyas. Baik. Tawakal yang sifatnya ibadah dan tawakal atas al-asbab az-zahirah. Iya. Baik. Apa yang dimaksud dengan tawakal ibadah? Itu pengertian tawakal ibadah dan tawakal atas asbab zahirah, sebab-sebab yang zahir. Bilyas. Baik, makna tawakal. Al-i'timadu 'ala Allah mal akhdhi bil asbab. Al-i'timadu 'ala Allah mal akhdhi bil asbab. Kemudian tawakal kepada sebab syirik. Tawakal kepada sebab adalah termasuk kesyirikan. Sedangkan menafikan sebab adalah mengingkari hikmah syariat. Tawakal kepada sebab adalah kesyirikan dan menafikan sebab mengingkari hikmah syariat. Tapi nawasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Adapun dalil bahwasannya ar-raghba, ar-rahba dan al-khusyu' merupakan ibadah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi, bersegera berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Baik. Ini macam-macam ibadah yang berikutnya. 3 macam ibadah yang terangkum di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-90. Iya. Ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'.
Adapun makna raghbah dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Raghbah itu adalah mencintai untuk sampai kepada sesuatu yang disukai. Ya. Mencintai untuk sampai kepada sesuatu yang disukai. Ini raghbah. Baik. Atau kalau mau diringkas mungkin berkeinginan kuat ya, terhadap sesuatu. Dan maksudnya di sini berkeinginan kuat atau sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah dan surga Allah itu tidak perlu dipisah-pisahkan. Sebab dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-jannah, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Jadi mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke surga adalah ibadah. Ini maksudnya ar-raghbah, ibadah hati. Kemudian makna ar-rahbah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-khauful muthmiru lil harb. Rasa takut yang membuat seorang itu lari minal makhuf, dari apa yang dia takuti. Fahiya khaufun makrunun bi amalin. Maka rahbah itu adalah takut yang disertai dengan amalan. Takut yang disertai dengan amalan. Takut dari apa maksudnya? Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, ibadah hati. Hanya dengan mengharap surga Allah dan takut dari nerakanya, itu sudah merupakan ibadah. Jadi lapangan ibadah itu luas. Dan ibadah hati itu juga luas. Mengharap dan takut kepada Allah, mengharap surganya, mengharap rahmatnya, takut azabnya, takut nerakanya, itu termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna al-khusyu', kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, az-zullu wat-tatamun, menghinakan diri dan merendah li'azamatillah, pada kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yastaslimu liqada'ihi, dengan tunduk pada ketetapan Allah al-kauni, baik ketetapan kauni, wasyar'i, dan ketetapan syar'i. Ketetapan kauni kepada kita berupa kesehatan atau penyakit, kekayaan atau kemiskinan, kenikmatan atau kesengsaraan, kenikmatan atau musibah. Kita tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tidak boleh marah kepada Allah. Tidak boleh untuk tidak senang dengan ketetapan Allah tersebut. Kita terima dengan sepenuhnya. Dan juga kita tunduk dengan ketetapan Allah syar'i,
yaitu apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna khusyuk. Tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan bahwa ar-raghba war-rahba wal khusyu' termasuk ibadah adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi di dalam ayat ini. Jadi ayat ini dalam konteks pujian kepada para nabi. Ini dalam surat Al-Anbiya, surat yang berkisah tentang para nabi. Allah memuji mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera di dalam kebaikan. Jadi tidak malas-malasan melakukan kebaikan. Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan, tapi bersegera, bersemangat. Ini sesuai pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah, jangan malas. Semangat di dalam meraih apa yang bermanfaat, baik untuk agama maupun dunia. Ini sifat para anbiya war rusul. Mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. yakni mereka beribadah kepada kami. Dalam keadaan bagaimana mereka beribadah? Raghaba wa rahaba. Dalam keadaan sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaba, sangat takut dari azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melakukan amal saleh. Karena mengharap yang tercelah kalau sampai mengantarkan orang merasa aman dari makar Allah. Dan takut yang tercela kalau sampai mengantarkan orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijauhi. Ini yang harus dijauhi di dalam dua ibadah ini, ar-raghbah war-rahbah. Harap yang berlebihan, harap yang salah, bisa mengantarkan seseorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk merasa aman dari makar Allah? Seperti ketika seorang diberikan kenikmatan dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah. Allah berikan dia terus kenikmatan, tetapi dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang merasa aman dari makar Allah. Dia tidak menyadari itu makar Allah untuk lebih menjerumuskannya ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, takut yang tercela kalau sampai mengantarkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak berdasar dengan ilmu, sehingga mengantarkan dia untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ulama kita menjelaskan ayat yang agung ini membantah 3 kelompok bid'ah sekaligus. Yang pertama membantah sufiyah, tasawuf, tarekat.
yang mereka mengklaim ibadah itu hanya berdasarkan cinta saja cukup. Sehingga terkenal ucapan mereka yang disandarkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya, aku beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Andaikan Allah masukkan aku dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga, asal Allah cinta, maka aku ridho, aku rela. Dan mereka mencela orang-orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat, mengharapkan surga, atau takut dari neraka. Mereka tidak takut dari neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Ini sifat anbiya, orang-orang yang paling mulia, beribadah kepada Allah disertai dengan harap dan takut. Siapa yang lebih mulia daripada anbiya war rusul? Ini diantara kejelekan ajaran sufiyah, keburukan ajaran tasawuf, kesesatan ajaran tarekat, merasa mereka lebih baik daripada nabi dan rasul. Kenapa? Karena kebodohan. Ini seperti firman Allah, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka sembah justru yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari wasilah, yakni ibadah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Para nabi dan orang-orang saleh mengharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Lalu ada orang sufi, saya tidak mengharap rahmat Allah, saya juga tidak takut dengan azabnya. Ini jelas kesesatan yang nyata. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan kepada Khawarij yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan al-khauf, hanya berdasarkan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takut yang tidak berdasar ilmu, yang tidak memiliki pengharapan sedikit pun. Padahal para nabi kedua-duanya disertakan takut dan harap. Tetapi kaum Khawarij tidak sama sekali mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ini penyimpangan. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Jadi seorang yang melakukan perzinahan misalnya, pencurian atau pembunuhan, maka mereka anggap kafir. Abdullah, pulang ke rumah Abdullah. Kalau mau main pulang saja. Baik. Ini bantahan kepada Khawarij. Yang ketiga, bantahan kepada Murji'ah, di mana mereka beribadah kepada Allah tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak takut melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan,
Toh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Toh rahmat Allah luas. Ini prinsip mereka. Sampai-sampai mereka menyamakan imannya iblis dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, atau imannya para nabi dan rasul dan imannya para malaikat. Karena berlebihan dan tidak berdasar ilmu dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mereka beranggapan perbuatan maksiat itu tidak mengurangi keimanan. Tidak mengurangi keimanan. Ini jelas termasuk kesesatan. Adapun para nabi dan rasul yang Allah puji dalam Al-Qur'an, wa yad'unana raghaba wa rahaba, mereka beribadah kepada kami dengan harap dan takut. Ya. Bahkan sangat mengharapkan dan sangat takut kepada Allah. Namun takut yang disertai dengan amalan. Dan Allah juga telah membantah mereka. Wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Ini ayat juga bantahan kepada Khawarij dan Murji'ah sekaligus. Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kabarkan juga kepada mereka, azabku adalah azab yang sangat pedih. Maka seorang harus berada di antara ar-raja wal khauf. Ya. Ar-raja wal khauf. Ar-raghbah wal rahbah. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Mengharap rahmat Allah dan cemas. Atau takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diteladankan oleh para nabi dan rasul. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk kepada kami. Ini sifat para nabi dan rasul. Mereka menerima semua ketetapan Allah dikarenakan tawadhu mereka terhadap keagungan dan kebesaran Allah, sehingga semua yang Allah tetapkan, baik ketetapan kauni maupun ketetapan syar'i, mereka terima semuanya tanpa memilih-milih mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan mana yang bertentangan dengan hawa nafsu. Ini pujian Allah kepada para anbiya war rusul, menunjukkan bahwasannya al-khusyu' itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya. Pengagungan seorang di dalam hati dengan menerima ketetapan Allah. Menerima di sini maksudnya ridha dengan ketetapan Allah kauni dan syar'i, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Iya. Sehingga termasuk bentuk kekufuran kepada Allah apabila seorang membenci, tidak mau menerima dengan hatinya, tidak mau meridhoi dengan hatinya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Bertentangan dengan sifat khusyuk, dengan ibadah khusyuk. Walaupun dia mengamalkan ibadah tersebut, tetapi dalam hatinya sebenarnya tidak suka, tidak senang, tidak terima dengan ibadah itu, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah hapus amalan-amalan mereka. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Risalah Nawaqidul Islam, man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ini jelas karena bertentangan dengan ibadah al-khusyu', menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kebencian dan ketidakrelaan sedikit pun di dalam hati manusia. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara di dalam urusan mereka. Dan mereka tidak dapati dalam hati mereka kebencian sedikit pun terhadap putusan kamu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Allah sebelum kita laksanakan, kita terima dengan hati, itu sudah ibadah. Subhanallah, luasnya ibadah itu. Seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Mungkin seumur hidup kita bisa jadi tidak Allah berikan kemampuan untuk berhaji. Tetapi penerimaan kita di dalam hati bahwa haji itu sudah ketetapan Allah, itu sudah ibadah. Itu sudah termasuk ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Adapun dalil bahwasanya al-khasyah adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, yakni kepada manusia, dan takutlah kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat ke 150. Ayat ini menunjukkan bahwasannya al-khasyah merupakan ibadah. Sebab Allah memerintahkan kita untuk hanya takut kepadanya. Tidak boleh takut kepada makhluk. Menunjukkan itu merupakan ibadah. Adapun makna al-khasyah dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-khasyatu hiya al-khawful mabniyu 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanih. Al-khasyah itu adalah takut yang berdasarkan ilmu, yaitu ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-khasyah. Ini serupa dengan makna al-khauf. Namun di sini al-khauf ma'a ta'zim. Al-khauf disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-khasyah itu adalah takut yang didasarkan ilmu,
tentang keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang dalam dirinya memiliki ilmu tentang Allah, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar al-khasyah di dalam hatinya. Jadi takut kepada Allah itu seiring sejalan dengan ilmu yang dimiliki seseorang. Maka disinilah pentingnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan inilah hakikat ilmu. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengabarkan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepadanya dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay al-ulama'u billah, yaitu para ulama atau orang-orang yang berilmu tentang Allah. Maka semakin seorang berilmu tentang Allah, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang benar. Ini ilmu tauhid, ilmu syar'i. Semakin seorang mempelajarinya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khasyah itu merupakan ibadah. Kalau begitu, para ulama juga adalah ahli-ahli ibadah yang sebenarnya. Iya. Dikatakan abid dan alim, itu cuma sekedar mau menunjukkan dia ini abid tapi jahil. Tetapi hakikatnya abid yang sebenarnya, ahli ibadah yang sebenarnya itu alim. Karena sekedar ilmu yang dia miliki, yang membuat dia takut kepada Allah, itu sudah ibadah. Maka penting sekali menuntut ilmu itu. Ya. Jadi jangan bosan setiap hari ngaji terus. Ya. Orang sudah mau berperang di sana, kalian cuma ngaji katanya. Ini ngaji juga ibadah. Ngaji juga ibadah. Dan seorang tidak bisa beramal dengan baik, beribadah dengan baik, kalau dia tidak memiliki ilmu. Maka menuntut ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu ibadah, dan hasilnya adalah ibadah. Jadi subhanallah, dengan ilmu yang dimiliki seseorang, dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang Allah, yang sudah tertanam di dalam hatinya, berarti terus dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Baik. Tapi naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.